Saham ini kemungkinan akan naik untuk menutup gap yang terjadi sampai di angka 150 resisten terdekatnya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa analisa saham yang bergerak di bidang teknologi ya. Hari ini sektor teknologi meningkat cukup besar di angka 3%. Sebelum kita menganalisa sahamnya, ada baiknya kita lihat dulu IHSG pada hari ini. IHSG tutup di zona merah di angka 0,2%. IHSG belum mampu menembus resisten terdekatnya di angka 6.926 dan MA 200-nya. Sehingga bisa kita katakan IHSG masih dalam kondisi downtrend dan secara gambaran besarnya masih terlihat dalam fase sideways. Dari sisi volume masih di rata-rata hariannya, akan tetapi kelihatan lebih menurun ya. Dari sisi MACD sudah mengarah ke atas, dari sisi stochastiknya sudah berada di fase atas. Dari sisi broker summary asing pada hari ini terlihat adanya akumulasi, akan tetapi dalam gambaran besarnya masih terjadi penurunan. Oke, itu aja dari analisa IHSG. Saham pertama yang kita analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo hari ini ditutup di zona hijau, akan tetapi masih dalam posisi sideways-nya. Saham ini kemungkinan akan naik untuk menutup gap yang terjadi sampai di angka 150 resisten terdekatnya. Bagi teman-teman bisa melakukan trading di saham ini sampai ia menutup gap. Dan resisten selanjutnya ada di angka 180 ya. Persiapkan stop loss apabila ia menuju di bawah MA20-nya. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata hariannya, tapi agak terjadi peningkatan sedikit. Dari sisi MACD sudah mengarah ke atas, dan dari sisi stochastiknya sudah berada di fase atas. Hanya saja dari broker summary terlihat adanya penjualan baik dari asing maupun lokal, akan tetapi dari tanggal 17 Januari asing terlihat ada akumulasi. Terlihat dari bandar detektor masih terdapat distribusi di saham ini walaupun ada sedikit akumulasi asing. Saham selanjutnya adalah saham Buka. Saham Buka ditutup di zona hijau dengan kenaikan sebesar 6,7%. Saham ini ditutup di atas MA20, akan tapi belum mampu menembus MA 200-nya. Dari sisi volume terlihat adanya penurunan transaksi walaupun sama dengan rata-rata hariannya. Dari sisi MACD terlihat sudah golden cross, dan dari sisi stochastiknya sudah mengarah ke atas. Kemudian dari sisi broker summary terlihat masih sideways ya sejak bulan September 2022, akan tetapi hari ini terjadi akumulasi di saham Buka baik yang dilakukan oleh asing maupun lokal. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya kita menunggu saham ini menembus resisten terdekatnya di MA 200 dan resisten selanjutnya ada di 357. Persiapkan stop loss teman-teman apabila ia gagal bertahan di MA 200-nya. Saham selanjutnya adalah saham MTech. Saham MTech hari ini ditutup di zona hijau
di atas MA20-nya. Saham ini masih terlihat dalam kondisi sideways-nya. Sebaiknya kita menunggu saham ini menembus resisten terdekatnya apabila kita ingin melakukan trading di saham ini. Dengan resisten selanjutnya ada di 1460 dan resisten terjauhnya ada di MA200. Persiapkan stop loss apabila dia menembus MA20-nya. Dari sisi volume masih seperti harian rata-rata 20 harinya. Dari sisi frekuensi analyzer sepertinya terjadinya ada akumulasi ya. Dari sisi MACD sudah mengarah ke atas. Dari sisi stochastik sudah berada di fase atas. Dari sisi broker summary terjadi distribusi yang cukup besar di saham ini. Hanya saja pada hari ini terjadi akumulasi yang sepertinya dilakukan oleh broker lokal. Saham selanjutnya adalah saham MTDL. Saham ini ditutup di zona hijau. Saham ini telah menembus MA20-nya sehingga target terdekatnya ada di 612 atau MA200. Apabila saham ini menembus ke bawah MA20, maka teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata hariannya. Dari sisi MACD sudah berada di golden cross. Dari sisi stochastik juga sudah berada di fase atas. Dari sisi broker summary, baik asing maupun lokal melakukan akumulasi sejak bulan Juli 2022 sampai hari ini. Terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi di saham ini. Saham selanjutnya adalah saham DMMX. Saham ini ditutup di zona merah. Masih berada di bawah MA20-nya. Dari sisi volume juga masih tergolong kecil. Dari sisi MACD masih sideways. Dari sisi stochastik masih berada di fase bawah. Dari sisi broker summary, asing maupun lokal mengakumulasi saham ini, akan tetapi tidak melakukan banyak kegiatan di aktivitas saham ini dalam beberapa hari, dan pada hari ini terlihat adanya distribusi yang cukup besar. Saham ini karena dalam fase downtrendnya sebaiknya kita menunggu saja saham ini untuk menembus di MA 200-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari seperti bulan Januari 2021, apabila dia telah menembus MA 200, maka saham ini berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman masing-masing. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.